Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, konco-konco plak semuanya. Balik lagi di Historistis, History Hal-Hal Mistis. Masih bersama gue, Kak Serta Nugraha. Di video kali ini kita mau membagikan cerita lagi ke kalian semua, tapi ada yang berbeda nih, bukan tentang hal pendakian lagi, melainkan tentang pengalaman teman kita yang bekerja di salah satu instansi pemerintah. Bagaimana lanjutan ceritanya? Daripada kita makin penasaran, yuk kita langsung ke narasumber kita aja. Silahkan Bro Icin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Icen. Saya di sini ingin berbagi sedikit cerita tentang pengalaman keganjilan lah di salah satu tempat saya bekerja gitu. Jadi yang saya rasain sih, waktu itu saya kan masuk kerja pagi gitu kok. Dan gue juga apel pagi lah biasa gitu. Setelah apel pagi gue sarapan, sarapan gue sampai jam 9 lah. Nah, gue setengah 10 mulai jaga, mulai datang ke pos gue jaga itu. Nah, gue biasalah ngecek ruangan segala macam dari ujung ke ujung. Nah, setelah gue ngecek ruangan itu, gue mulai duduklah di tempat gue jaga itu. Gue biasa main HP segala macem. Nah, ini gue sih juga bingung juga nih, soalnya itu masih pagi juga gitu kan. Gue ngedenger bisa dibilang suara sepatu lah gitu. Sepatu wanita yang berhak tinggi mungkin. Itu suaranya jelas bunyi tuk tuk tuk. Gue di situ mikir, oh itu mungkin pejabat gue atau karyawan gue lah gitu, mau keluar dari lift mau masuk ruangan. Gue kan di sana kan ngikutin SOP gitu kan. Gue ambil HP gue mau senyum dong, kayak selamat pagi bu. Ternyata nggak ada siapa-siapa gitu. Gue juga bingung, kayak wah masih pagi nih, kok udah digangguin aja gitu kan. Akhirnya udahlah, gue mikir udahlah biarin. Akhirnya gue main HP lagi, gue jaga lagi biasaan. Nah, nggak lama suara itu muncul lagi gitu. Bunyi lagi dia tuk tuk tuk. Di sini gue sempat bingung gitu. Wah, iseng juga nih gitu kan. Akhirnya gue mulai kayak oh ya udahlah, nggak ada apa-apa gitu. Nah, pas gue mau ngecek ke ruangan, gue mungkin ngeliat beberapa helai rambut lah di depan pintu toilet. Kebetulan tempat jaga gue kan di depan toilet. Gue ngeliat di pintu toilet kok ada rambut gitu. Nah, rambutnya itu beda. Nah, itu rambutnya pirang gitu loh. Sedangkan kalau mungkin yang cewek-cewek pada umumnya rambut ada yang hitam gitu kan. Kebetulan di tempat gue jaga itu sama sekali nggak ada yang rambutnya pirang gitu loh. Akhirnya gue mulai agak-agak merinding, kayak oh ya udahlah biarin. Nah, gue inget kan kata senior gue di situ pernah ada kejadian gitu. Jadi cewek kan katanya, gue sih nggak tahu orang situ apa bukan, kan katanya gue sih nggak tahu. Ada gue, ada botak. Dia ngalamin depresi, akhirnya tewas di tempat mungkin. Mungkin arwahnya masih di situ. Gue kurang paham gitu lah. Akhirnya gue mulai ya udahlah kayak biasa lagi, enjoy segala macam. Sampai suatu ketika gue ada kejadian janggal lagi. Waktu gue itu jaga malam takbiran gitu Pong. Malam takbiran itu gue jaga berempat. Ada gue, ada botak, ada bopeng, dan ada embul. Nah, gue jaga berempat. Biasalah kalau malam kita jaga ngecek. Terus si embul ini ngeluh lapar nih, gue lapar nih. Kira mutusin si botak sama si bopeng ini yang jalan beli makan. Sambil nunggu temen gue beli makan itu, gue main game lah. Si embul di dalam lagi main, mungkin lagi video call sama pacarnya atau istrinya gitu. Gue main game biasa, ngilangin kejenuhan. Gue main game,
gue main game itu kayak ada suara awas gitu. Gue pertama kayak suara siapa nih? Di sini pun nggak ada cewek, gue juga jaga cuma berempat. Temen gue yang 2 lagi keluar, Simbol di dalam ya kan. Gue bingung, suara siapa ini? Akhirnya Simbol gue tegur lah, Bul, lu lagi kesian sama cewek lu? Agak Cen, gue lagi ngerokok, lagi nongkrong aja dalam, gue ngopi. Oh ya udah deh, ya udah. Akhirnya gue mulai biasa lagi. Nah suara itu muncul lagi, gue nggak cuma sekali sih diganggu itu, muncul lagi ya kan. Cuma yang kedua ini nggak begitu jelas kan. Kalau yang pertama gue mungkin dengar kayak awas gitu, cuma yang kedua dia kayak ngomong hai, hai, Samar-samar lah sama, gitu ya. iya samar-samar gitu loh. Akhirnya gue mutusin buat gue masuk aja kali ya. Nggak lama gue masuk ya, temen gue datang lah beli makanan ya, terus kita makan bareng segala macem. Nah setelah gue makan itu, gue juga ngerasa kok ada yang aneh juga nih ya kan. Gue makan itu pokoknya tepatnya di bawah tiang bendera di depan lobi. Nah dari situ gue selesai makan, gue ngobrol-ngobrol, ngerokok, ngopi segala macem. Gue sama si botak yang pertama denger nih suara cewek ketawa itu jelas banget ya. Di situ gue liatan berdua kayak ya udahlah biarin. Nah setelah saya makan, gue cuci tangan lah nih ya kan, berempat rame-rame. Itu suara nongol lagi, kita berempat lihat-lihatan ya kan, nongol lagi. Nah dari situ ya teman-teman juga udah ya udahlah biarin, udah biasa mungkin. Nah di sini nih yang mungkin bikin gua dan teman-teman gue ini agak-agak ya lari langkah 1000 lah gitu. Itu pintu lobi itu kan pintu otomatis, itu kebuka sendiri. Itu gelap, nggak ada siapa-siapa, itu kebuka sendiri. Gua di situ sama teman-teman gua langsung ngambil langkah 1000 lari. Gua masuk ke posko, ya udahlah, gua diem semua, hening semua, nggak ada aktivitas apa-apa. Di situ teman-teman juga putusin, ya udahlah kita di sini aja, nggak ada yang nggak usah ada yang keluar. Kita cukup mantau dari CCTV aja biar semua nyaman, nggak ada apa-apa gitu kan. Ya udahlah pokoknya sampai pagi kita nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, aman di tempat kerja kita juga aman, nggak ada kendala apa-apa. Dan ya ini sih mungkin temen gue lah yang merasakan gitu. Gue juga di situ ada gue lagi jaga berdua sama temen gue ini yang ya namanya Gedong lah. Dia ini gue lagi jaga berdua malam, ingat banget gue jam 7 kita ngecek ruangan, biasalah ngecek ruangan segala macam aktivitas di kantor tuh kayak gimana. Udah menjelang malam kita makan malam, kita ngerokok, ngopi segala macam. Dan di jam 12 ini gue mulai keliling lagi sama si Gedong ini. Gue keliling lagi sama si Gedong ini dan gue mau ngecek itu di salah satu ruangan pelayanan lah di situ. Pas gue buka kunci itu kan kebetulan kan dikunci, emang gak ada siapa-siapa kan. Itu gue jaga pas hari raya Idul Adha, emang gak ada siapa-siapa, sepi, cuman ya petugas keamanan aja gitu. Situ gue ngebuka kunci pintu, setelah gue masuk perasaan gue gak enak gitu. Gue bilang sama si Gedong, Dong udahlah kita di sini aja, tetap cukup ngecek dari sini aja. Nah si Gedong ini mungkin dia orangnya agak-agak nyeleneh gitu ya udahlah lebay lu Cen, nggak usah takut lah, slow aja, kita kan berdua. Gue kayak lu jangan gitu dong, udahlah kita cukup di sini aja, kita harus menghormatin nih ya yang sekitar di sini, kita harus hormatin lah. Ini bocah tetap kekeh dia mau ngecek ke dalam. Akhirnya dia ngecek, gue duduk di depan ruang tamunya itu, dia teriak tuh, anjing. Dan gue di situ kayak, Dong lu kenapa dong? Gue samperin, dia berdiri kaku, nggak bisa gerak, muka pucat, keringetan.
gue bingung kan, dia badannya gede banget soalnya. Gue mau narik juga berat, kalau dia pingsan gue juga bingung angkatnya gimana, soalnya gue cuma berdua di situ. Akhirnya gue mutusin buat buat nampol dia biar mungkin dia sadar gitu. Akhirnya gue tampol, dia sadar. Udah dong cabut tuh, nggak beres nih. Kan gue bilang jangan sosokan lalu di sini. Ya udah, akhirnya gue cabut ke posko. Dia baru cerita sama gue. Gue tanya lah, lu ngeliat apaan dong tadi? Gue ngeliat Cen, tadi ada, gue sih nggak begitu jelas, pokoknya ada cewek pakai baju putih gede, tapi Cen gue bingung nih, gede, matanya merah. Di situ gue kayak anjing lah itu apaan, cuma di situ gue kayak nggak sadar gitu. Akhirnya gue ngasih saran ke dia, ya udahlah dong, biarin aja, kamu juga aktivitas malam sini kan ya beda-beda dong gitu. Udah lu tenang aja, lu istirahat ya, biar gue backup jaga lu lah. Nah pas gue backup sendirian di luar nih, gue mau beli rokok kan, kebetulan rokok gue habis. Terus ya stok kopi juga mulai menipis lah buat nanti malam. Kira gue beli ke depan, gue lewat lobby nih, kebetulan lewat lobby. Jadi di situ dekat lobby itu ada parkiran bis, tempat parkiran bis gitu kan. Akhirnya gue lewat, cuma kok kayak ada yang ngeliatin gue gitu. Akhirnya gue noleh ke kiri, itu apaan? Gue penasaran, cuma ya udahlah, ntar dulu, gue beli rokok dulu gitu. Gue beli rokok. Akhirnya gue penasaran, gue samperin. Itu di situ benar-benar sepi, nggak ada siapa-siapa. Gue jaga cuman berdua. Akhirnya gue samperin, gue penasaran kan. Yang pertama sih biasa aja, nggak ada apa-apa gitu, enjoy, aman. Nah setelah gue ngeliat ke sebelah kiri dekat bis, itu pocong jelas mah, mukanya hitam, matanya merah, wah buruk dah pokoknya. Di situ gue nggak bisa apa-apa, gue diem, gue ngomong astagfirullah itu nggak bisa. Kayak kaku gitu. Kayak rep-repan gitu lah, kayak di sini tuh nyesek. Akhirnya gue mutusin buat, gue dalam hati ngomong, akhirnya gue bisa gerak, gue ke posko, gue matiin lampu, gue istirahat sampai pagi. Oke lah, aman, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah, cukup. Gue sampai rumah, ya udah, gue masih sehat segala macem. Dan hari berikutnya itu gue jaga malam lagi tuh ya kan, sama si Jangkung namanya. Si Jangkung nih, ini mungkin yang pengalaman yang bikin gue agak-agak ya merinding lah. Gue lagi pokoknya tuh malam jam 10 setengah 11 lah, itu gue lagi ngecek di salah satu ruangan petinggi di sana gitu. Akhirnya gue ngecek semua udah aman, pintu nggak ada yang kebuka. Saat gue mau turun nih ya kan, gue mencet lift, itu ada suara kayak, ya gue nggak tahu sih, batu gede jatuh atau gimana, bunyi tuh. Gue mau Jangkung kayak main lihat-lihatan. Nah akhirnya Jangkung bilang gue, apaan tuh Cen? Gue jawab, gue nggak tahu, dari kamar mandi Cen, takutnya ada kayak yang meledak atau konslet listrik lah gitu kan. Kita kan sana kan kayak ya udahlah, gue nggak ada punya pikiran apa di situ. Akhirnya, nah nggak lama perasaan gue nggak enak. Pas si Jangkung mau ngecek, ayo Cen cek, yang Dekung nggak usah dah, dicabut lah turun. Ayolah, lebay banget lu. Nah gue 2 kali digituin sama temen gue, kayak lebay banget lu, kayak lemah lu. Ya emang yang gue rasain kayak gitu loh. Nah bener aja Pong, pas temen gue ngeliat ya, ngeliat ke toilet itu, dia teriak astagfirullahaladzim. Dari situ gue teriak, cabut kung. Gue jelas nih Pong, gue pencet turun. Lift kan ada turun sama naik. Gue pencet turun, gue masuk lift, gue pencet ke lantai 1. Nah di situ gue sama Jangkung panik nih. Wah gue merinding nih, gue ngejelatin ini agak-agak yang merinding lah. Gue mencet turun.
Tiba-tiba gue dibawa ke lantai 4. Itu naik dengan sendirinya, gue nggak tahu. Gue udah lari. Pas gue lari kan, kalau gitu kan pas keluar lift itu agak luas gitu kan, daerahnya agak luas. Cuma pas gue lari kok gue mentok, soalnya gelap gitu ya. Gue mentok ke papan, dah gue jatuh, jangkung jatuh. Gue ngomong, ini di mana ku? Pas gue ngeliat, astagfirullahaladzim, lantai 4. Nah di situ gue udah mulai, astagfirullahaladzim, anjing lah. Kayak turun lagi. Itu gue nggak tahu emang dikerjain atau gimana ya. Itu lift lama. Sedangkan dari pas gue dari lantai 2 itu, tempat petinggi yang tadi gue cek itu cepet bunyi lift. Cuma di situ nggak merhatiin naik atau turun, cuma gue jelas banget mencet turun. Nah akhirnya gue mencet turun. Akhirnya turunlah tuh gue kelas 1 dengan gue rasa panik segala macem, keringetan, pucat. Pas gue lari, gak lama sih jangkung jatuh. Gue nggak tahu karena apa. Dari gue tarik, aku cabut. Nah pas gue lari, dia jatuh 2 kali pun. Di depan dia jatuh lagi. Dah. Gue panik kan. Wah nggak beres dalam hati gue. Wah nggak beres, tempat nggak beres. Jadi gue lari ke posko. Jangkung gue kasih minum segala macam, tenangin diri semua. Udah tenang, akhirnya mulai cerita lah. Jangkung ini mau cerita, gue tanya, lu kenapa lu tadi? Lu ngeliat apaan? Cen, demi Allah, gue nggak ngada-ngada. Gue ngeliat kepala buntung. Di situ gue kaget dong. Wah serius lu? Demi Allah Cen, gue ngeliat kepala buntung. Itu pala jadi udah jatuh kok. Jadi dia berdiri, ini pala udah di kakinya, udah jatuh gitu. Gue bingung harus ngapain kan. Gue cuma lari segala macem. Udahlah akhirnya gue cerita juga. Terus yang lu sandung lu kenapa lu tadi? Gue gak tau Cen, pokoknya yang di lift tadi ada yang narik gue. Gue bilang, wah anjir lah. Nah, lu jatuh 2 kali tuh kok. Iya, yang satu lagi gue gak tahu. Tadi gue ngeliat kayak ada putih panjang gitu. Itu sih gue sangkin gue itu tulang. Sedangkan di tempat itu petugas kebersihan selalu membersihin di sudut-sudut area sekitar lah ya. Iya, area sekitar selalu disapu, di segala macam lah, pokoknya selalu bersih tempat itu ya. Akhirnya ya udahlah, udah tenang, enjoy sampai pagi. Gue jaga sampai pagi lagi, gue pulang sampai aman gitu. Nah hari berikutnya itu gue masuk. Harusnya gue libur karena dapat kabar si jangkung sakit. Akhirnya gue gantiin si jangkung ya kan, buat masuk lagi. Nah ini gue kebetulan gue sendiri jaga piket malam, cuma nggak sampai pagi Pong, cuma sampai jam 10 lah. Gue piket malam di lobi ya kayak biasa lah, cuman pelayanan aja gitu kan. Nah udah jam 9 nih, gue waktunya udah buat siap-siap buat pulang kan. Gue juga capek banget ya. Nah sebelum gue pulang itu ada ojek online lah, mau ngantar makanan. Kira dia ngomong dia mau ngantar makanan, gue bukain gate, yang gate otomatis gitu. Akhirnya gue bukain, naik. Pikir gue ya udahlah, gue tinggal aja, ntar mungkin Gojek bisa sama orang gitu. Pas gue keluar, jadi ada suara pun, Mas bukain dong. Gue disitu kayak, oh iya mbak, sebentar. Ya udah, akhirnya gue samperin sampai sana. Kok nggak ada orang, sepi aja gitu Pong, nggak ada apa-apa. Kayak paling ke toilet kali ya kan, ngencing dulu sebentar. Ya udahlah, akhirnya gue di situ coba berpikir positif aja lah. Akhirnya gue keluar, gak lama itu suara lagi, mas tolong dong bukain lagi. Nah yang janggal tuh gini Pong, pertama itu kan dia minta bukain, iya kan? Kenapa pas kedua minta bukain lagi? Di situ kan agak janggal. Gue juga agak mikir, berarti udah keluar dong tadi, gitu dong, ya kan?
Akhirnya gue kesana, gue samperin lagi, itu sama sekali nggak ada orang lagi, sepi banget, nggak ada. Di kantor juga ya kan aktivitas kantor pegawai itu paling cuma sampai jam 8 kan, mungkin ada yang lembur sampai jam 10 mungkin. Akhirnya nggak lama ojol pun udah selesai lah, gua keluar segala macem. Nah gua dari situ ke posko, gua cerita sama senior gua bilang kalau gua digangguin tadi. Ternyata di situ ada sosok kok yang mungkin gua nggak bisa ngelihat gitu kan, cuma gua dikasih tahu sosoknya itu apa. Jadi di situ ada dua, yang satu itu perempuan, yang satu itu anak kecil perempuan juga. Tuh. Di situ gue agak kaget lah diceritain sama senior gue. Kayak wah serius dah. Beneran. Pokoknya kalau lu dengar suara kayak minta tolong, udah lu diemin, jangan lu samperin. Takutnya lu kenapa. Tadi saya samperin dah. Ya udahlah nggak apa-apa. Nah, akhirnya gue pamit. Gue inget kata-katanya dia tadi tuh, komandan. Kalau lu samperin, lu bakal dapat apa-apa. Maksudnya ya dapat kejadian lagi gitu. Benar aja po. Pas gue pulang ke parkiran motor, ngelewatin ya lorong dikit gitu kan. Jadi agak arah ke sana. Jadi di sebelah kanan itu ada lorong. Itu lorong itu tempat ada toilet sama koperasi. Di situ gue juga awalnya nggak ngeh itu apa gitu, tapi di situ gue ngerasa gue nggak sadar yang gue lihat itu tinggi, gede, kurus, hitam, pakai jas. Nah gue itu bingung itu apa aja. Gue bingung kayak anjing itu apaan. Nah dari situ dong gue mulai nggak sadar. Mungkin iya komandan gue mungkin bisa kali ya, kira ada nyamperin gue. Dia cuma bilang jangan dilihatin san. Situ gue kayak wah, gue ngomong ke komandan gue, jangan, gue lagi ngomong situ bukan. Gue tengok kiri kanan, gue nggak tahu apa-apa. Akhirnya gue coba istighfar dalam hati gue, astagfirullahaladzim, gue sadar. Akhirnya gue ke parkiran ngambil motor pulang. Ya udahlah gue pulang aman, gak ada apa-apa. Gue wudhu, gue baca doa, gue istirahat. Dan ya pokoknya aktivitas kayak biasa lagi, gue kerja lagi segala macem. Dan ada satu kejadian lagi yang menurut gue ya mungkin agak-agak intens gitu lah. Jadi ya ceritanya agak-agak ya lumayan lah. Jadi waktu itu gue lagi piket malam lagi nih ceritanya, gue 24 jam lagi. Gue itu bertiga, ada gua, ada Bopeng sama Botak. Gua lagi ngecek itu ruangan, kayak pokoknya itu tempat serbaguna lah buat pernikahan segala macam. Situ gua ngopi, ngerokok segala macam lah, nongkrong biasa, ngobrol-ngobrol. Nah si Bopeng ini mau keluar gitu, kayak mau beli rokok lah, mau beli makan gitu. Sama si Botak, gue ditinggalin sendiri. Gue jujur, gue bilang, gue nggak berani. Kenapa lu? Gue nggak berani di sini. Gue nunggu di pos aja. Akhirnya gue nunggu di pos. Dia mereka berdua pergi tuh. Gue iseng juga pulang di pos. Gue nyari angin lah di luar gue nyari angin. Nah, gue itu ngeliat di klinik, pokoknya ada klinik, ada ambulan. Nah di dalam ambulan itu tuh ada yang nggak gue tahu sosoknya apalah, pokoknya itu ya bisa dibilang pocong juga. Itu cuma pala segini, cuma nggak sampai badan segini. Awalnya mungkin gue suges, nah ituan kali apa namanya, tabung oksigen kali. Iya, tabung oksigen. Soalnya kan ya sama lah bentuknya, agak lonjong gitu kan. Gue mikir, tabung oksigen kali. Cuma lama-lama gue nggak beres juga nih. Gue tegasin, wah bener aja. Kalau gue nyebutnya guling gitu kan.
gue nyebutnya guling. Surat astagfirullahaladzim, guling. Ini teman gue yang 2 belum balik. Akhirnya gue masuk gue enjoy lagi, santai lagi, gue istirahat sampai pagi lagi. Gue nggak ada apa-apa lagi, enjoy aman. Ya segitulah cerita singkat sedikit keganjilan di salah satu tempat ya kerja gue gitu. Ya terima kasih. Oke, konco-konco plak semuanya, mungkin itu ya sedikit pengalaman yang bisa di-sharing ke konco-konco semuanya dari teman kita yang bernama Chen. Nah, Bro Chen nih, mungkin ada pesan-pesan buat konco-konco plak semuanya. Kalau pesan-pesan ya menurut gue gini tuh, gue kan di sana sama teman-teman gue kerja gitu kan. Gue kerja, gue fokus kerja, nggak ada niat untuk apa-apa gitu. Emang ya udahlah, kita sebagai petugas keamanan ya kan, kita ngejalanin tugas kita, tugas malam, tugas siang, tugas pagi kita jalanin. Cuma di satu sisi di semua tempat nggak cuma kita doang, pasti ada ya aktivitas makhluk lain lah. Jadi kita di sana saling menghormati, saling menghargai satu sama lain gitu. Jadi biar kita ya kerja aman, nyaman, ya insya Allah kita ya kerja ya bakal baik-baik aja lah kalau kita saling menghormati dan menghargai sesama yang ada di tempat atau di sekitar ya kita. Gitu aja sih. Oke, mungkin sekian dari Historistis kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Sampai bertemu di Historistis selanjutnya.